Tanggal 24 Oktober tahun 1944. Aku melihat Yesus memasuki halaman Bait Allah bersama Petrus, Andreas, Yohanes, Yakobus, Filipus, dan Bartolomes. Ada himpunan orang banyak yang sangat besar jumlahnya baik di dalam maupun di luar halaman. Para peziarah datang berkelompok dari segala penjuru kota. Dari puncak bukit di mana Bait Allah dibangun, orang dapat melihat persimpangan-persimpangan jalan kota yang sempit, yang dipadati orang. Orang mendapat kesan seperti sehelai pita warna-warni yang bergerak sendiri telah ditempatkan di antara rumah-rumah putih. Kota sungguh bagaikan sebuah mainan yang langka, mainan yang terbuat dari pita-pita berwarna cerah di antara dua benang putih, semuanya bertemu di tempat di mana kubah-kubah rumah Allah berkilau. Di dalamnya, sungguh sebuah pasar. Konsekrasi sebuah tempat suci telah dilecehkan. Sebagian berlari, sebagian berseru-seru, sebagian berjual beli anak-anak domba, berteriak dan sumpah serapah karena harga yang tinggi. Sebagian menghalau binatang-binatang malang yang mengembik itu ke dalam kandang mereka, sekat-sekat kasar terbuat dari tali temali dan panjang. Yang di depannya para pedagang atau pemilik berdiri, menanti pembeli. Pukulan-pukulan dengan tongkat, embikan binatang, sumpah serapah, teriakan, makian terhadap anak-anak lelaki yang tidak segera dalam mengumpulkan atau mengambil binatang, cacian terhadap para pembeli yang menawar-nawar harga atau yang pergi, umpatan yang terlebih lagi bagi mereka yang dengan bijak membawa anak-anak domba mereka sendiri. Dekat bangku-bangku para penukar uang, lebih riuh lagi teriakan. Jelas bahwa entah selalu, atau pada masa Paskah, Bait Allah berfungsi sebagai pasar bursa atau pasar gelap. Tidak ada nilai tukar yang pasti. Tentunya ada nilai tukar resmi, akan tetapi para penukar uang memberlakukan nilai tukar yang berbeda, meraih keuntungan berapapun yang mereka bayangkan untuk pertukaran uang. Dan aku dapat yakinkan kalian bahwa mereka tidak main-main dengan transaksi mereka yang meraup riba itu. Semakin miskin orang dan semakin jauh mereka berasal, semakin mereka diperdaya, kaum tua lebih dibanding kaum muda, mereka yang berasal dari luar Palestina lebih dibandingkan kaum tua. Beberapa lelaki tua miskin melihat dan melihat kembali uang yang telah mereka kumpulkan sepanjang tahun. Aku bertanya-tanya dengan seberapa keras mereka telah bekerja. Mereka mengeluarkannya dan memasukkannya kembali ke dalam dompet mereka berulang dan berulang kali. Pergi dari satu penukar uang ke yang lainnya dan terkadang berakhir dengan kembali pada penukar uang pertama, yang melampiaskan amarahnya sebab pembeli meninggalkannya saat penawaran pertama dengan menaikkan nilai tukar. Dan keping-keping uang besar beralih dari tangan para pemilik yang mendesah ke dalam genggaman para lintah darat dan digantikan dengan keping-keping uang yang lebih kecil. Tragedi selanjutnya terjadi dengan para pedagang atas pilihan dan pembayaran anak-anak domba, dan para lelaki tua yang malang. Teristimewa apabila penglihatan mereka sudah kabur, diperdaya dengan anak-anak domba kecil yang paling buruk keadaannya. Aku melihat pasangan suami istri lanjut usia, kembali dengan mendorong seekor anak domba kecil malang yang pastilah didapati tidak layak oleh para petugas kurban. Mereka menangis dan memohon kepada penjual, kebenaran, jauh dari tergerak hatinya, barang siapa ingin mendengar sekali lagi suara Allah yang berbicara kepada umatnya, dengan mempertimbangkan berapa yang hendak kau belanjakan. Kalian orang Galilea, Musa melintasi domba yang aku berikan Israel, sudah terlalu bagus. Aku. Sebab aku akan memimpin kalian melintasi padang gurun yang jauh kau harus ganas, menambah 5 keping uang lagi yang sejati. Demi nama Tuhan, dengan perintah kami Allah, miskin dan tua, aku akan menghantar kalian ke sana, kami merayakan Samudera terbuka, yang mungkin menjadi perayaan aku akan menyembuhkan kalian dari segala kejahatan dengan apa yang kau inginkan. Masa rahmat telah tiba, para nabi mengharapkannya dan mati dengan menantikannya. Yosef para nabi telah menubuatkannya dan mati dalam pengharapan hatinya. Orang benar telah memimpikannya dan mati dengan dihimburkan oleh mimpi orang itu. Yang disebut masa Yosef itu tua, sekarang ada Yosef dari Arimatea. Allah akan menghakimi dan mengambil seekor belas domba yang kepada para hambanya,
Seperti dijanjikannya dengan bangga dan penuh wibawa, orang banyak yang berkerumun sekeliling Yesus berdiri dengan pasangan tua malang yang menangis di gerbang, dan mereka memberikan komentar atas perkataan sang rabi yang nyaris menabrak mereka ketika ia berlalu dengan seekor anak domba tambun yang mengembik. Yesus pergi ke halaman lainnya, akan tetapi yang Yesus juga dari halaman ada dekat sana dengan sebuah ia juga telah membeli para dan sahabat mengikutinya yang mungkin melakukan tawar-menawar untuknya, menarik seekor anak domba yang cukup baik. Petrus hendak langsung pergi ke tempat di mana mereka mempersembahkan kurban. Tetapi Yesus berbalik ke kanan, menghampiri pasangan tua yang sedih, menangis, dan bingung, yang diperlakukan dengan kasar oleh orang banyak dan dihina oleh pedagang. Yesus, yang begitu tinggi hingga kepala kedua orang tua yang malang itu hanya sampai sebatas dadanya, menumpangkan satu tangannya ke atas pundak si perempuan dan bertanya, "Mengapakah kau menangis, perempuan?" Si perempuan tua kecil berbalik dan ia melihat seorang pemuda yang tinggi, penuh wibawa, mengenakan jubah putih baru yang indah dan sehelai mantel putih salju. Pastilah ia berpikir bahwa ia seorang alim ulama karena pakaiannya dan penampilannya, dan ia sangat terkejut, sebab para alim ulama dan para imam tidak peduli pada kaum miskin, juga mereka tidak melindungi kaum miskin dari ketamakan para pedagang. Ia menjelaskan kepada Yesus mengapa mereka menangis. Yesus berkata kepada pedagang anak domba, "Tukarlah anak domba ini untuk orang-orang percaya ini. Anak domba ini tidak layak untuk altar. Juga tidaklah adil kau mengambil keuntungan dari kedua orang tua malang ini, hanya karena mereka lemah dan tak berdaya. Dan siapakah engkau, seorang yang benar? Dari caramu dan teman-temanmu berbicara, aku tahu bahwa engkau seorang Galilea. Bisakah ada seorang benar di Galilea? Lakukanlah seperti apa yang aku katakan kepadamu, dan kau sendiri jadilah seorang benar. Dengarlah orang Galilea yang membela orang senegerinya, dan ia hendak mengajari kita tentang bait Allah." Orang itu tertawa dan mengejek, menirukan dialek Galilea, yang lebih berirama dan halus dibandingkan dialek Yudea. Setidaknya aku pikir begitu. Banyak orang mendekati mereka dan para pedagang lain serta para penukar uang berpihak pada rekan mereka melawan Yesus. Di antara mereka yang hadir ada 2 atau 3 rabi yang mencemooh. Seorang dari mereka bertanya, "Apakah engkau seorang alim ulama, dengan cara begitu rupa hingga bahkan Ayub pun akan kehilangan kesabarannya?" "Ya, apa yang kau ajarkan?" "Inilah yang aku ajarkan, menjadikan rumah Allah sebuah rumah doa dan bukan tempat lintah darat atau pasar. Itulah yang aku ajarkan." Yesus seorang yang hebat. Ia tampak bagai malaikat agung yang ditempatkan di ambang pintu Eden. Ia tidak mengibaskan pedang di tangannya, tapi sinar dari matanya menyambar para pengejek yang tak bertuhan bagai kilat. Tak ada apapun pada tangannya, yang ada padanya hanyalah murkanya, dan penuh amarah. Ia berjalan cepat dan gagah melewati bangku-bangku. Ia menyerahkan keping-keping uang yang telah dipilah-pilah dengan begitu seksama seturut nilainya. Ia menjungkir balikan bangku-bangku dan meja-meja, dan semuanya jatuh ke tanah dengan sangat bising, di tengah gema suara dentingan logam dan kayu yang saling bertumbukan. Teriakan-teriakan marah, pekikan-pekikan ngeri dan seruan-seruan mendukung. Ia lalu merenggut dari tangan-tangan anak-anak lelaki penjaga kandang beberapa utas tali yang mereka gunakan untuk mengikat sapi, domba dan anak domba, dan ia membuat sebuah cambuk yang sangat kuat, di mana simpul-simpulnya sungguh merupakan alat dera. Ia mengangkatnya, mengayunkannya dan mencambukkannya tanpa ampun. Badai yang tak terduga itu menghantam kepala dan punggung. Orang-orang percaya menyingkir ke satu sisi sembari mengagumi apa yang terjadi. Mereka yang bersalah, yang diburu hingga sejauh tembok luar, lari tunggang langgang, meninggalkan uang mereka yang berserakan di tanah dan dalam keadaan kacau meninggalkan binatang-binatang mereka, yang sebagian lari dan terbang pergi. Suara lenguhan, embikan dan kepakan burung-burung tekukur dan merpati, yang ditambahkan pada ledakan tawa dan teriakan orang-orang percaya atas kaburnya para lintah darat. Mengatasi bahkan suara embikan-embikan pedih anak-anak domba yang disembelih di halaman lain. Para imam, para rabi dan kaum Farisi bergegas ke tempat kejadian.
Yesus masih berada di tengah halaman, dalam perjalanan balik dari memburu para lintah darat. Cambuk masih ada di tangannya. Siapakah engkau? Beraninya kau berbuat demikian, mencemarkan upacara yang telah ditetapkan? Dari sekolah manakah kau berasal? Kami tidak mengenalmu, pun kami tidak tahu dari mana kau berasal. Aku adalah Dia yang berkuasa. Aku bisa melakukan apa saja. Robohkanlah bait Allah yang benar ini dan aku akan mendirikannya kembali demi memberikan pujian kepada Allah. Aku tidak mencemarkan kekudusan rumah Allah ataupun upacara, tetapi kalianlah yang melecehkannya dengan membiarkan rumahnya menjadi pusat para lintah darat dan pedagang. Sekolahku adalah sekolah Allah. Sekolah yang sama seperti yang dimiliki seluruh Israel ketika Allah yang kekal berbicara kepada Musa. Kalian tidak mengenal aku, kalian akan mengenal aku. Kalian tidak tahu dari mana aku berasal, kalian akan tahu, dan berbalik ke arah orang banyak, tanpa menghiraukan lagi para imam, dengan perawakan tingginya berbalut jubah putih, dengan mantolnya yang terbuka dan melambai-lambai di belakang punggungnya, kedua tangannya terentang bagai seorang orator pada bagian terpenting ceramahnya. Ia mengatakan, "Dengarkanlah, Israel." Dalam kitab Ulangan dikatakan, hakim-hakim dan petugas-petugas haruslah kau angkat di segala tempat, mereka harus menghakimi bangsa itu dengan pengadilan yang adil. Janganlah memandang bulu dan janganlah menerima suap, sebab suap membuat buta mata orang-orang bijaksana dan memutarbalikkan perkataan orang-orang yang benar. Semata-mata keadilan, itulah yang harus kau kejar, supaya engkau hidup dan memiliki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Dengarkanlah Israel. Dalam kitab Ulangan dikatakan, imam-imam dan ahli Taurat serta seluruh suku Lewi hendaknya tidak memiliki atau mewarisi dari umat Israel, karena mereka harus hidup dari makanan yang dipersembahkan kepada Yahwe sesuai dengan haknya. Mereka tidak boleh memiliki warisan dari saudara-saudaranya karena Yahwe akan menjadi warisan mereka. Dengarkanlah Israel. Dalam kitab Ulangan dikatakan, janganlah engkau membungakan kepada saudaramu, baik uang maupun bahan makanan atau apapun yang dapat dibungakan. Dari orang asing boleh engkau memungut bunga, tetapi dari saudaramu janganlah engkau memungut bunga. Allah mengatakannya, tetapi sekarang kalian lihat bahwa di Israel penghakiman dilaksanakan tanpa keadilan bagi kaum miskin. Mereka tidak berpihak pada keadilan, melainkan mereka berpihak kepada orang kaya, dan menjadi orang miskin, menjadi orang kebanyakan berarti ditindas. Bagaimanakah orang dapat mengatakan, hakim-hakim kami adil, ketika mereka melihat bahwa hanya yang berkuasa yang dihormati dan disanjung, sementara yang miskin tak memiliki seorang pun yang akan mendengarkan mereka? Bagaimanakah orang dapat menghormati Allah, ketika mereka melihat bahwa Allah tidak dihormati oleh mereka yang seharusnya lebih menghormatinya dibandingkan yang lain? Apakah orang yang melanggar perintah Allah menghormatinya? Jadi mengapakah para imam di Israel memiliki harta kekayaan dan menerima suap dari para pemungut pajak dan para pendosa, yang menjadikannya persembahan demi mendapatkan pengampunan, sementara para imam menerima persembahan untuk mengisi peti harta mereka? Allah adalah warisan bagi para imamnya. Ia, Bapa Israel, lebih dari seorang bapa terhadap mereka dan menyelenggarakan makanan bagi mereka, sebagaimana itu adil. Tapi tidak lebih dari apa yang adil. Ia tidak menjanjikan uang dan harta kepada para hamba dari bait-Nya. Dalam kehidupan kekal, mereka akan memiliki surga karena keadilan mereka, seperti Musa, Elia, Yakub, dan Abraham akan menerimanya. Akan tetapi di dunia ini mereka harus memiliki pakaian linen dan mahkota emas yang tak dapat rusak, kemurnian dan cinta kasih, dan tubuh mereka harus tunduk pada jiwa mereka, yang harus tunduk pada Allah yang sejati, dan tubuh mereka tidak menjadi tuan atas jiwa mereka dan melawan Allah. Aku ditanya atas kuasa apa aku melakukan ini, dan atas kuasa apa mereka melanggar perintah Allah dan mengizinkan, dalam naungan tembok-tembok suci, menarik riba atas saudara-saudara Israel mereka, yang datang untuk mentaati perintah ilahi. Aku ditanya dari sekolah mana aku berasal dan aku jawab, dari sekolah Allah. Ya,
Israel, aku telah datang dari dan aku akan membawa kalian kembali ke sekolah yang suci dan abadi itu.